Akhirnya terungkap nih, berapa tahun lalu terjadi duel spektakuler bounty lebih dari 4 miliar berry versus 2,6 miliar berry. Sang versus Loki. Bah, ini menarik sob. Spoiler, One Piece chapter 1131 ini menghebohkan di lini masa manapun. Ternyata rantai yang mengikat Loki sendiri itu berhubungan dengan Akagami Sang loh. Apakah kala itu ada keroyokan di sana antara Sang dan para raksasa tuh? Who knows? Chapter ini juga mengungkapkan jika pangeran terkutuk Loki itu menjadi buronan angkatan laut pemerintahan dunia sendiri. Bukannya nggak tambah seru aja tuh jalan cerita ke depannya lagi di saga Elbaf ini. Dalam beberapa panel di sini nakama, ternyata Luffy itu sempat berubah menjadi gear keempatnya ya, karena emosi mendengar Loki itu mengatakan bahwa Akagami Sang itu sebagai seorang pengecut. Wah, apa nggak tahu ya kalau Sang itu adalah idola besar bagi Luffy sendiri. Yos, ini akan menarik nakama. Selamat datang ya teman-teman. Kita akan bahas kejadian mind blowing One Piece chapter 1131 ini dengan Mimin di sini. Joy Boy, The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Nah, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya, sebagai untuk support kalian semuanya nih untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika Sang Joy Boy itu. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini, chapter 1131 ini akhirnya diberikan judul Loki di dunia bawah. Pada beberapa inti poinnya sudah digambarkan dengan sangat jelas ya. Pertama, Loki yang saat ini dipenjara di dunia bawah itu tampaknya terikat oleh rantai batu laut dengan penjagaan binatang yang berpatroli di sekitar penjaranya. Ini menarik loh nakama, kok bisa ya binatang buas tersebut tidak menerkam Luffy kemarin itu? Kenapa Luffy bisa lolos dengan mudah dan sudah berada di hadapan Loki? Itu menjadi misteri sekarang ini kan. Poin kedua, dia itu meminta Luffy untuk membebaskannya, dan sebagai balasannya Loki itu berjanji akan menghancurkan kru bajak laut manapun yang diinginkan oleh Luffy. Well, semakin liar aja nih teman-teman semuanya, langsung pasti menghubungkan Loki akan jadi nakama Luffy kan setelah ada data terbaru ini. Tapi jika Loki bergabung dengan Luffy, wah itu badas banget sih memang. Tapi ya harus ingat resikonya loh, mengendalikan Loki tak semudah mengendalikan Buggy. Sepakat? Selanjutnya poin ketiga dalam percakapan mereka, Loki itu menjuluki Sang sebagai seorang pengecut. Ini jelas langsung membuat Luffy itu menjadi marah, dan di panel ini Luffy itu menyerang Loki dengan perubahan gear keempatnya. Badas banget emang. Ya wajar gak sih Luffy ngamuk di sini? Terlebih lagi Sang itu memanglah idolanya sejak dahulu. Gimana ya, pokoknya Luffy itu Sang banget lah di sana itu. Malah Luffy itu kayaknya lebih dekat dengan Sang ketimbang Dragon ayahnya kan. Jadi ketika orang Asia mengatakan seperti itu pada Sang sebagai seorang murid idola, jelas Luffy begitu marah ya. Masalahnya adalah kayaknya Loki nggak langsung merespon apa yang dimintain Luffy sendiri tuh. Di sini ada informasi menarik berikutnya nakama. Poin keempat, ternyata pemerintah dunia telah memberikan hadiah khusus sebesar 2,6 miliar berry untuk kepala Loki. Bah, itu luar biasa nggak tuh? Ternyata emang bener nih, Loki ini diincar oleh marinir pula. Karena menangkapnya secara langsung akan susah ya, makanya dia itu dihargai dengan nilai sebesar itu. Untuk sosok yang baru pertama kali dimunculkan secara langsung, nilai sebesar itu sudah sangat menandakan bahwa Loki memanglah seberbahaya itu. Selanjutnya poin kelima, Luffy menjadi penasaran parah. Pada chapter 1131 ini terungkapkan fakta baru setelah Loki sebelumnya menyebutkan Sang sebagai seorang pengecut. Dia lebih marah kan? Tapi setelahnya Luffy sendiri juga penasaran banget dengan hubungan antara Sang dan juga si Loki tadi. Luffy bahkan menuntut penjelasan secepatnya. Nah, namun sayangnya aja nakama, Loki secara samar-samar menyatakan dia hanya akan mengungkapkan kebenaran jika Luffy melepaskan borgol tersebut. Sungguh negosiasi yang buat Luffy harus mempertimbangkan matang-matang tuh. Karena jika sampai Loki terlepas rantainya itu, maka ada beberapa kemungkinan Loki beneran membantu Luffy atau Loki malah mengkhianati Luffy. Karena seperti yang kita tahu ya nakama, referensi kisah Loki Asgardian juga memiliki sisi impulsif dan manipulatifnya tersendiri. Dia terkenal seperti itu kan. Kalau ada yang nanya, tapi gimana caranya untuk membebaskan Loki dan melepaskan rantai itu? Apakah Luffy ini bisa? Well, ingat ya sebelumnya ketika Luffy belum berada di Wano Kuni, ketika dia memegang kunci yang terbuat dari batu laut, dia pasti akan redek tuh. Megang aja dia gemeter cuy. Tapi setelah dia belajar dengan kakek Sugiono,
maksudnya kakek Hyogoro, Luffy sekarang telah mengkombinasikan Busou Shokuhaki tingkat lanjut. Dia memiliki haki persenjataan sekarang ini dan dapat digunakan untuk serangan fisik dan cepat pula tuh. Nah, apakah jadi haki Luffy ini pada akhirnya akan dikeluarkan untuk membebaskan rantai raksasa Loki? Ingat ya, Luffy sendiri di Wano Kuni juga pernah membebaskan Yamato dari segel batu laut tersebut. Ini menarik sih untuk kedepannya nanti jika berhubungan dengan Loki. Selain itu, poin ke-6, Zoro berhasil lolos di sana. Ya, di sini telah dijelaskan ya, sementara itu Zoro dan kelompoknya memang telah berhasil lolos dari route itu dan sekelompok bajak laut. Kayaknya Zoro bakal menemui lawan sepadan dengannya sih di Elbaf ini nanti. Setelah itu, poin ke-7, Robin mempersiapkan dirinya untuk bersatu kembali dengan Saul. Ini menarik sih. Dia Robin memang sangat penasaran, excited dan menunggu-nunggu momen bersejarah untuknya sendiri. Bahkan di chapter ini, saking mempersiapkan dirinya, dia itu meminta tolong untuk dipotongkan rambutnya dan mengembalikannya pada gaya rambut sebelum di time skip. Namun sayang, ada sesuatu yang tak diinginkan di chapter ini. Ya, poin ke-8 sekaligus penutup spoiler awal ini adalah Saul terjatuh tak berdaya. Wah, ini jelas menjadi khawatiran tersendiri kan? Karena di akhir bab ini seorang raksasa telah berteriak bahwa jaguar di Saul telah terjatuh ke tanah. Apa yang mendasarinya? Apakah dia belum makan? Apakah dia sakit? Atau apakah karena apa? Saul, itu Robin udah mau potong rambut loh. Nah, ceritanya selesai sampai di situ. Ya, sini akan menjadi momentum terseru di chapter 1131 ini nakama, jika sudah kita dapatkan full cerita jalan ceritanya. Dan kabar terseru lainnya adalah tidak ada istirahat atau libur di minggu depan. Yes, mantap kan nakama? Oh ya, seperti biasa ya, di minggu ini tentu ada berita-berita menarik. Nah, sebagai penambahan cerita di chapter ini, One Piece telah memberikan sejumlah hal besar. Pertama, kalian pasti juga sudah tahu kan jika anime One Piece sendiri akan libur 6-7 bulanan ke depan dan akan kembali ditayangkan April 2025. Ternyata alasannya adalah mereka para mangaka, kreator dan para staf membutuhkan waktu istirahat karena telah mengerjakan episode-episode besar dan sangat lama di sepanjang tahun itu. Jelas mereka sangatlah kelelahan setelah bekerja keras selama ini kan. Karena setelah mereka berhasil membuat visual One Piece luar biasa sekarang tuh, para animator juga masih membutuhkan penyegaran lagi untuk membuat kualitasnya terus meningkat. Dan dengan hiatus adalah cara paling terbaik yang mereka lakukan. Tapi tenang, kita masih bisa ngikutin manganya sob, jadi santuy aja ya. Selain itu, kedua, akan ada penambahan kembali dari arc manusia ikan yang akan mulai ditayangkan pada waktu yang belum ditentukan. Ya, ini memang menarik sih, arc manusia ikan memang terhubung kepada Road Poneglyph yang terhubung pada Joy Boy kan. Mungkin di sana akan diungkapkan lebih jelas lagi. Selain itu, ketiga, informasi V-Free Card terbaru. Ternyata diungkapkan semuanya Seraphim itu memiliki kemampuan Busou Shokuhaki dan juga Kenbun Shokunohaki. Mereka dikatakan sulit sekali dikendalikan dan hanya berdasarkan otoritas tertinggi Sentomaru. Di atasnya Sentomaru ada Vegapunk, di atasnya Vegapunk ada Gorosei. Namun rahasia terbesarnya sudah terbongkar kemarin di Egate. Di atasnya Gorosei nyatanya ada Jewelry Pony sob. Plot twist emang ya si Nika Joy Girl ini. Selain itu ada informasi tambahan juga bahwa orang-orang seperti Kuzan dan Aokiji serta Kuroigi itu ternyata dia memiliki dua jenis haki loh, Kenbun Shokunohaki dan juga Busou Shokunohaki. Ini menarik, terlebih lagi untuk kasus Kuroigi, dia yang berkeinginan menjadi seorang raja malahan tak memiliki bakat alami penakluk raja House Shokunohaki. Apakah bakalan ada plot twist lagi tuh? Kuzan dan Kizaru wajar nggak sih? Kita dari awal juga tak yakin keduanya punya House Shokunohaki. Sementara itu di sini diungkapkan seorang yang memiliki tiga jenis haki dan memiliki haki raja adalah Monkey D. Garp. Badas banget Pak Tua satu ini ya. Memang ganti intinya ya, dia itu membuat kejutan-kejutan baru lagi. Ternyata emang Garp itu seluar biasa ini nih. Ya tapi wajar nggak sih di usianya sekarang yang sudah tua, caranya dia bertempur kemarin mengamudi Hachinosu itu sudah membuktikan jika di masa prime mudanya itu ini orang bak monster mengerikan, badas banget pokoknya. Nah jadi nakama, dengan keadaan dunia baru yang sudah memperlihatkan kejadian-kejadian seru seperti ini, para Yonko semuanya sudah pada bergerak sang memainkan master plan besarnya sendiri. Kuroigi dan para kru yang sepertinya masih membutuhkan kekuatan-kekuatan buah iblis khusus dan langka itu, sementara kubu Mugiwara tengah menjelajahi pulau Elbaf dan bertemu Loki. Kelompok Yonko Bagi sepertinya masih berfokus untuk memperkuat militer tempur mereka ya. Benarkah mereka akan bertemu dengan Kaisar Clown dan juga Vin Smoke Judge itu? Untuk tujuan apakah mereka? Benarkah kerjasama gigantifikasi yang akan dijalankan? Ini menarik loh nakama, karena dalam informasinya sendiri kelompok mereka itu juga memberikan nilai-nilai bounty tinggi kepada para perwira angkatan laut. Salah satunya adalah Monkey D. Garp yang diberikan harga buronan 3 miliar berries. Wah, bukannya tambah luar biasa lagi nggak tuh?
peta perburuan One Piece kedepannya nanti akan lebih menggelora lagi. Semangat nakama semuanya. Itulah tadi ya pembahasan kita mengenai spoiler yang sudah ada sekarang tentang One Piece chapter 1131 terbarunya ini. Jadi terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.